This is gonna be the best day of my life. My life. Di sini saya izin untuk bertanya-tanya tentang industrinya Bapak. Pertama, untuk cara pembuatan kerupuk kulitnya antara pemilik dan karyawan itu baru didirikan atau sudah lama? Kalau didirikan itu mulai tahun 2002. Nah ya, itu awal mula saya mendirikan sama istri itu memproduksi kerupuk kulit itu tahun 2002. Itu jadi kita proses dari nol. Kita perintis, bukan pewaris. Selanjutnya jenengan alasannya panjenengan memilih usaha niki daripada memilih usaha untuk mengolah kerupuk kulit ini dibanding menjadikan produk yang lain, kayak sepertinya kan kalau kerupuk kulit itu kan bisa diolah selain jadi kerupuk ya Pak kan, ya, misalnya kayak sepatu apa-apa gitu. Nah itu alasannya dari Bapak sendiri kenapa kok bisa memilih produk tersebut diubah menjadi kerupuk kulit ini? Ya, itu dari awal tahun 2000 itu saya memproduksi bahan baku kulit dan sepatu awalnya. Itu dari mulai awal saya produksi bahan sepatu, dompet, tas itu ya berjalan berapa tahun. Akhirnya saya dapat, kalau dulu giro kosong itu namanya giro kosong, jadi violet intinya. Saya gulung tikar, terus dari awal kan saya usahanya di kulit. Nah ini kebetulan di wilayah Magetan, terutama di Mojokerto itu kan banyak itu kulit, jadi bahan-bahan untuk kerupuk. Sedangkan pembuat kerupuk waktu tahun-tahun itu baru minim. Itu kalau di wilayah Mojokerto itu kalau nggak salah itu saya yang pertama yang mendirikan. Iya, yang memproses buat kerupuk itu. Jadi akhirnya ya terus semakin banyak karena bahan melimpah. Akhirnya kayak semua pengusaha yang dulunya itu di sandal sepatu karena violet, akhirnya larinya ke kerupuk. Jadi awal mulanya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah perjalanannya lika-liku, perjuangan banyak. Anak mana muda gini saya senang kalau misalnya harus bekerja, itu bagaimana rasanya mencari uang. Berarti nate ndamel kulit niku diolah dados sepatu riyin ya Pak. Bahan sepatu, bahan tas, bahan jaket itu saya proses seperti itu 2 tahun kalau nggak salah. Sering dulu saya ke Jakarta ngirimnya bahan ke Jakarta. Satu bulan itu sampai 3 kali ke Jakarta, ke Bali, minimal 1 bulan ke Bali. Ya akhirnya ya namanya usaha ya harus ada naik turunnya. Kebetulan waktu itu saya itu kena giro kosong, intinya dihapusi wong lah. Yo enggak
nggak begitu banyak, nggak begitu sedikit. Tahun 2012 itu aku kena 465 juta. Gede. Nah, alhamdulillah ya intinya pasrah lah. Enak emang kuwi rezekiku, duitku balik dengan cara yang beda. Nggih. Makanya ini kok. Menurut Bapak berarti dari jawaban yang saya dengar tadi, produknya Bapak ini udah menjadi keunggulan ya di Iya. Magetan ini. Selanjutnya yaitu untuk strategi penjualannya Bapak biar masyarakat lain itu kayak misalnya nggak di Magetan aja, kayak misalnya luar kota ya seperti Bapak bilang tadi di Bali terus di Jakarta, itu bagaimana Bapak? Caranya? Iya, strategi penjualannya untuk pemasarannya juga. Oh, strategi penjualan. Ya, saya harus punya customer di wilayah sana. Sekarang ini kan kerupuk saya ngirimnya kan ke Kudus sama Jeporo. Saya punya orang di sana. Jadi misalnya saya bahan jadi saya kirim ke sana, nanti orang di sana itu yang keliling. Jadi ada customer. Ya, orang. Jadi punya kayak kenalan juga ya, Ya, Bapak di sini. Dalam mendirikan usaha ini, menurut Bapak itu buat kayak tantangan atau peluangnya yang menurut Bapak itu agak sulit untuk dijalankan tuh apa? Kalau tantangan enggak ada. Ya tantangan ya saingan lah gitu aja. Saingan besar berarti ya, Ya, Pak. saingan sekarang kan banyak yang produksi-produksi seperti saya. Kalau itu tahun-tahun berkisar 2018 sampai 2022 eksis saya. Jadi nggak ada yang bikin nggak sebanyak ini. Kalau sekarang banyak. Apalagi kalau udah masuk ke pasar itu Mas, kita saingan harga, main harga. Jadi kita yang udah lama gitu ya bertahan aja dulu. Jadi harus Ngikutin. jadi nahanin harganya ya Pak ya. Iya. Untuk omset sama penghasilan produknya dalam satu hari itu bisa mendapatkan berapa? Kalau dirupiahkan susah ya. Iya. Soalnya target. Saya Oh, itu gitu. minimal target. 1 minggu harus produksi sekian kintal gitu. Jadi kalau diambil per hari tidak bisa. Gitu. Jadi hitungannya Misalnya itu saya ngambil bahan baku 1 ton. 1 ton ini dikerjakan 10 orang harus selesai 15 hari. gitu. Berarti hitungannya kayak hampir-hampir itu kayak mingguan ya Pak? Iya, mingguan. Oke. Untuk 1 tonnya itu berarti kalau berkisarnya itu berapa Pak? Dalam jadinya, Jadi produknya. penjualan? Iya. Ya bisa dikalikan aja. Kalau 60 kali 1000 berapa? Berarti 1 bijinya itu Rp1.000. 60.000 Oh, rupiah. 60.000. Iya. Per kilonya kan 60.000. Kalau 1 ton kan 1000 kilo. Berarti kiloan. Iya. Oh, iya. Jadi 60.000 kali 1000 kilo. Iya. Iya. Untuk harga dari produksinya ke konsumen itu untuk mendapatkan keuntungannya juga itu sekitar berapa Bapak? Per kilonya kalau Iya. penjualan begitu bisa. Kita rata-rata ngambil per kilonya itu itu keuntungan bersih. Dalam membangun produksi ini Pak, apakah ada kayak misalnya tetangga atau warga sekitar itu kayak mengeluh akibat dampak dari Udah ada. Jadi Ada sama aman sekali. saja ya Pak ya? Aman. Kalau masalah dampak dari lingkungan nggak ada masalah. Untuk faktor-faktornya Bapak yang untuk perkembangan produknya ini semakin kan kayak semakin maju itu kan banyak pasar yang target pasar yang lebih besar ya Bapak. Nah itu faktor-faktornya yang lain itu apa ada? Nggak ada. Berarti Nggak ada faktor lain. Ya, aman-aman saja. alhamdulillah. Aman saja. Ya intinya kalau yang di pasar itu kalau seperti ini ya musim ini kan bahan melimpah. Iya. Jadi pasar itu sepi karena apa? Bahan baku melimpah yang produksi semakin banyak, sedangkan daya pembeli itu aja.
Ya anunya ya cuma itu. Nanti kalau udah apa namanya musimnya, biasanya kalau musim hajatan lah itu yang ramai seperti itu. Musim haji itu juga ramai, lebaran. Jadi itu Oh ya, mau menambahkan Pak. Iya. Bahan bakunya itu dari mana gitu? Bapak diambil. Oh, ngambilnya. Kalau bahan baku saya itu ngambil di Magetan sini kan ada industrinya. Jadi saya cuma tinggal ngambil. kayak langganan berarti itu Pak. Iya, Kayak langganan. iya kayak langgan. Jadi berapa hari sekali ngambil. Udah Pak, sementara itu aja untuk pertanyaannya ke Bapak. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah diperkenankan untuk melakukan penelitian ke Bapak. Baik Ibu, izin bertanya, bagaimana cara pembuatan kerupuk kulit? Rambak mentah direndam di air kapur selama 2 malam. Setelah itu dicuci, setelah dicuci direbus. Setelah direbus dijemur. Setelah dijemur diguntingi, diirisi, jemur lagi. Setelah kering di oven. Setelah oven digoreng lagi. Itu manfaat ovennya itu buat apa ya Bu? Buat ngering nih. Buat lebih keringnya kayak Iya. gitu. Oh. Kemudian mengapa kok kerupuk kulit ini tuh menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Magetan? Soalnya mayoritas kan apa pun penduduknya anu nih ngono ki kabeh. Jualan kerupuk kulit semua kayak gitu. Oh. Baik, kemudian apa saja tantangan dan juga peluang yang dialami selama memproduksi kerupuk kulit ini? Tantangannya ya nek udan ini ki ya Nggak kering-kering. terus saingan harga ya iso. Terus kalau misalnya hujan kayak gitu, produksinya juga kayak nggak sesuai kayak anunya itu. Tapi kan dikeringin. Oh, ada ovennya itu. Pengeringan. Kemudian berapa kilo kulit sapi yang dihabiskan sehari untuk produksi? Tergantung. Kadang sesuai permintaan, kadang 1 hari ya sampai 1 ton, kadang ya 4 kintal, kadang ya 5 kintal, tergantung. Kemudian berapa harga yang diberikan kepada pembeli? Satu kilo kalau rambak bumbu 120, siap makan. Kalau masih siap goreng 100. Itu ada perbedaan harga nggak Bu sama yang pembeli sama yang nggak ada? Sama aja? Ada? Ada. Berapa? Kalau grosir 100, kalau pembeli ini 120. Oh. Kemudian apa saja dampak yang dirasakan oleh penduduk sekitar dengan adanya pabrik pengolahan kerupuk kulit sapi? Dampaknya ya kan pembuangan sampahnya dibuang pada tempatnya. Ya. Dampaknya ya mempekerjakan wanita ibu-ibu rumah tangga. Jadi bermanfaat gitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin itu Bapak bertanya-tanya tentang apa industri kerupuk kulit yang di sini. Iya. Itu untuk cara pembuatan kerupuk kulitnya itu bagaimana ya, Bapak? Oh, itu awalnya direndam pakai air kapur buat ngilangin zat-zat kimia. Itu ngerendamnya sekitar 2 hari 1 malam. Itu udah apa termasuk apa? Yakin bersih apa belum? Maksudnya langsung zat-zatnya Ya udah bersih. enggak 100% sih Mas, paling ya sekitar 80-70%. Habis direndam itu terus direbus kurang lebih 20 menit 15 menit. Habis direbus dijemur sekitar setengah hari agar airnya
kering. Terus dijemur, dipotong kecil-kecil. Ukurannya lebarnya 1 cm, panjangnya 3 cm. Habis itu dijemur sampai benar-benar kering. Setelah dijemur kering, di oven pakai minyak. Minyaknya enggak terlalu panas, dan habis itu baru digoreng pakai minyak yang panas. Dan setelah itu dibungkusin ke di ovennya itu pakai minyak itu untuk apa ya Pak? Kan biasanya di oven langsung di oven itu nggak pakai minyak gitu. Oh, itu yang buat sayur yang di ovennya nggak pakai minyak. Kalau yang pakai minyak itu yang bumbu konsumsi, yang langsung dimakan, yang ada rasanya. Untuk selanjutnya itu kerupuk kulit ini bagaimana kok bisa menjadi produk unggulan di Magetan? Itu apa ya? Soalnya di sini tuh paling banyak home industry itu perkulitan. Jadi rata-rata orang sini jadi usahanya bikin kerupuk kulit. Yang sebenarnya tantangan dan peluang yang dialami selama memproduksi kerupuk kulit ini apa saja? Kadang kulitnya jelek, kualitasnya jelek dari pabriknya. Sama saingan-saingannya kadang jualnya lebih murah. Berarti itu cepet-cepetan gitu ya? Iya, harus bagus-bagusan kualitas. Membuka lapangan pekerjaan orang-orang sekitar sini. Untuk yang hal negatifnya itu nggak ada Pak? Kayak dampak negatif untuk warga sekitar itu nggak ada? Nggak ada, Pak. Pasti positif semua. Iya. Baik, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Mohon Ya, maaf sama-sama. apabila ada salah kata. Ya, Untuk namanya Bapak siapa? Vicky. Vicky. Dan Bapak Vicky ya. Terima kasih Bapak. Iya, Mas.